Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian, jadi pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yaitu mata pelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyahan dengan topik nilai-nilai yang terkandung dalam kepribadian Muhammadiyah. Jadi kemarin saya sudah jelaskan mengenai pengertian kepribadian Muhammadiyah dan lain sebagainya. Jadi hari ini kita akan coba diskusi masalah nilai-nilai yang terkandung dalam kepribadian Muhammadiyah. Jadi, apa sih nilai-nilai yang terkandung dalam kepribadian Muhammadiyah? Jadi itulah yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi, yang pertama nilai yang terkandung dalam kepribadian Muhammadiyah adalah berdakwah amar ma'ruf nahi munkar. Nah, jadi berdakwah amar ma'ruf nahi munkar itu sesuai yang terkandung dalam surat Al-Imran ayat 104. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi hendaklah di antara kamu ada segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf atau kebaikan dan mencegah dari yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi sebagai pelajar Muhammadiyah, jadi hendaklah kita menyuruh orang lain melakukan kebajikan, tidak hanya orang lain, tetapi terutama diri kita. Jadi kita harus melakukan hal-hal yang ma'ruf dan mencegah dari diri kita dari hal-hal yang tidak baik atau yang munkar. Jadi menyuruh kepada yang ma'ruf itu tidak hanya tugas para dai atau da'iyah, tetapi juga tugas kita sebagai pelajar Muhammadiyah. Itu nilai pertama yang terkandung dalam kepribadian Muhammadiyah. Yang kedua adalah menjadi teladan yang baik. Nah, jadi untuk menjadi teladan yang baik, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Nah, yang pertama, sebagai pelajar Muhammadiyah, kita harus memiliki kesadaran iman dan takwa yang kuat, disertai dengan keyakinan yang teguh, benar, ikhlas, dan penuh ketundukan, sehingga kita menjadi pribadi yang mukmin, muslim, muttaqin, dan muhsin. Itu yang pertama. Jadi yang kedua anak-anakku sekalian, memiliki kemampuan ilmu pengetahuan dan kecerdasan yang memadai. Jadi di samping kita memiliki ketakwaan, keikhlasan, kita juga harus memiliki kemampuan ilmu yang memadai. Nah, kemudian selanjutnya adalah memiliki ketekunan dalam melaksanakan ibadah. Jadi dalam melaksanakan ibadah sebagai pelajar Muhammadiyah, kita tidak boleh lalai. Tidak boleh kita lalai karena Allah Subhanahu wa taala sudah menegur, "Fawailul lil musolli." Nah, maka celakalah bagi orang yang lalai dalam sholatnya atau yang lalai dalam ibadah. Jadi kita harus tekun beribadah. Kemudian selanjutnya adalah memiliki keteladanan yang mulia sebagaimana keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta mampu menjadi contoh bagi masyarakat. Jadi sebagai pelajar Muhammadiyah itu dalam bertingkah laku, dalam berbuat itu harus mengikuti apa-apa yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita nanti menjadi teladan yang nyata dalam masyarakat. Selanjutnya adalah memiliki akhlak yang mulia dan menjauhi akhlak yang tercela. Contoh akhlak yang mulia itu misalnya bersikap sopan santun kepada guru, kemudian bersikap sopan santun kepada orang tua, dan kita harus menghargai dan menghormati guru dan orang tua. Nah, sedangkan sifat yang tercela itu adalah tidak sopan kepada orang tua, berkata-kata yang tidak baik. Nah, mencela atau berkata-kata yang tidak terpuji dan itu tidak boleh dilakukan oleh pelajar Muhammadiyah. Kemudian selanjutnya dalam melakukan amal dan kegiatan ini harus didasari niat yang ikhlas dalam wujud amal soleh dan ikhlas. Nah, kemudian selanjutnya adalah memiliki kegemaran bekerja atau belajar yang tekun. Nah, sebagai pelajar Muhammadiyah itu, jadi kita harus gemar bekerja dan gemar belajar dan tidak boleh menjadi siswa yang malas. Kemudian selanjutnya adalah memiliki badan yang sehat dan perasaan yang halus. Jadi dalam Muhammadiyah kemudian ada tapak suci sebagai tempat kita untuk berolahraga dan lain sebagainya. Kemudian perasaan yang halus ini maksudnya adalah
tidak boleh memiliki kata-kata yang kasar. Kita harus menjadi manusia yang sopan, pelajar yang sopan. Kemudian selanjutnya adalah memiliki manfaat dalam kehidupan bersama. Kita tidak boleh menjadi beban orang lain. Belajar Muhammadiyah itu tidak boleh menjadi beban orang lain, tetapi dia harus bermanfaat bagi orang lain. Nah, kemudian selanjutnya adalah bekerja sama. Sebagai belajar Muhammadiyah dan sebagai masyarakat secara umum, kita untuk melakukan interaksi dengan sama makhluk yang ada di muka bumi ini tanpa terkecuali. Nah, jadi kita harus bisa bekerja sama dengan orang lain. Ajaran ini juga harus disiarkan secara luas-luasnya, diamalkan dan wajib dibela dengan kemampuan yang kita miliki. Nah, kita harus tidak boleh egois. Jadi kita harus bisa bekerja sama, berinteraksi dengan orang lain. Kemudian selanjutnya ada sikap adil terhadap sesama. Itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 90. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa iyata'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Jadi sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Jadi sebagai pelajar Muhammadiyah itu hendaklah kita bersikap adil. Jadi memberikan bantuan kepada kerabat atau membantu orang lain itulah salah satu ciri-ciri sikap adil yang ditunjukkan oleh pelajar Muhammadiyah. Nah, dan tidak boleh berbuat keji atau berbuat curang kepada orang lain. Ataupun kita tidak boleh bermusuhan dengan orang lain. Kita harus banyak kawan, banyak teman, dan saling membantu antara sesama. Kemudian yang kelima adalah menjadi pribadi yang senantiasa taat hukum. Jadi sebagai pelajar Muhammadiyah itu tidak boleh melanggar hukum. Nah, negara kita adalah merupakan negara hukum dan kita harus mematuhi segala hukum yang ada di negara kita. Contohnya ketika kita dalam berkendaraan atau ketika kita dalam berlalu lintas, kita harus menaati norma-norma aturan berlalu lintas. Misalnya harus memakai helm, ada SIM dan sebagainya. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita juga harus mentaati norma-norma yang ada di dalam masyarakat atau aturan-aturan yang ada di dalam masyarakat. Nah, kemudian selanjutnya adalah menumbuhkan sikap toleransi terhadap sesama. Nah, sikap toleransi ini kita tidak boleh mengejek teman kita. Misalnya ada teman yang tidak pintar, kita ejek. Kemudian ada teman yang tidak bagus atau tidak ganteng, kita ejek. Ataupun kita mengejek teman-teman kita yang non-muslim, itu tidak boleh. Jadi dalam kehidupannya kita harus menimbulkan sikap toleransi terhadap sesama. Nah, kita harus membantu dan kita harus menghilangkan sikap egois kita masing-masing. Kemudian selanjutnya adalah menjauhkan diri dari praktik kekerasan. Dan sebagai pelajar Muhammadiyah, kita tidak boleh melakukan kekerasan, misalnya memukul teman dan lain sebagainya. Tetapi kita harus memperbanyak kawan dan menjalin silaturahmi. Nah, tidak boleh melakukan praktik kekerasan sebagai pelajar Muhammadiyah. Tapi kita harus memperbanyak kawan, tidak boleh memukul teman. Kemudian yang selanjutnya adalah menyantuni anak yatim. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maun ayat 1 dan 2. Ra'aital ladzi yukadzibu bidin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Jadi kita tidak boleh tidak boleh memberikan atau mengabaikan anak yatim. Jadi sebagai pelajar Muhammadiyah kita harus membantu teman-teman kita yang kurang mampu dan saling berbagi. Nah, maka dalam Al-Quran ini katakan celakalah orang-orang yang misalnya tidak menyantuni anak yatim. Bahkan dia dikategorikan orang yang mendustakan agama. Nah, jadi itulah beberapa hal yang kita diskusikan hari ini. Lebih dan kurangnya Pak Guru mohon maaf. Nah, mudah-mudahan itu bermanfaat bagi anak-anakku sekalian. Hendaklah menjadi pribadi-pribadi yang baik, menghormati orang lain, tidak mengejek teman, dan harus saling membantu antara sesama dan menjadi contoh teladan bagi orang lain. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.